Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English Club. Belajar bahasa Inggris bersama saya dengan Mr. Reza. English easy. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa. Bagi yang non-muslim, saya persilakan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Oke, selesai. Bagi yang ingin mencatat, saya persilahkan untuk menyiapkan notes, buku, dan lain sebagainya seperti pulpen, persiapan untuk mencatat. Dimana pada video saya sebelumnya saya menerangkan tentang negative perfect verbal sentence. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan dari bahasan yang sudah saya terangkan pada video saya sebelumnya, yaitu tentang basic tense, the verbal interrogative active perfect sentence, di mana kita akan membahas tentang kalimat perfect dalam bentuk pertanyaan, model aktif, dan verbal. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada 3 jenis kalimat yang harus kita ketahui dalam bentuk pertanyaan atau interrogatif, yaitu interrogative past perfect, interrogative present perfect tense, dan the interrogative past future tense. Bisa kita lanjut. Nah, pada bahasan pertama, yaitu tentang the interrogative past perfect tense, adalah suatu atau dua cara untuk menyatakan pertanyaan yang jawabannya dapat ya atau tidak tentang peristiwa kejadian yang terjadi di masa lalu dan masih berhubung peristiwa lainnya di masa lampau atau di masa lalu. Dengan pattern polanya, apakah titik-titik tadi sudah atau telah titik-titik tanda tanya. Di sini adalah pola dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, head plus subject plus verb 3 plus object plus question mark, tanda tanya. Dengan contoh kalimat sentence-nya di sini adalah, had you gone to school? Apakah kamu tadi sudah pergi ke sekolah? Had she gone to school? Apakah dia perempuan tadi sudah pergi ke sekolah? Nah, ini adalah contoh dari interrogative past perfect tense. Oke, bisa kita lanjutkan kembali. Nah, aturan penggunaan kata kerja pada simple interrogative past perfect. Number 1 atau first, seluruh kata kerja dalam kalimat interrogatif past perfect selalu menggunakan kata kerja ketiga atau verb 3. Second, yang kedua, penggunaan kata kerja had adalah bentuk kalimat pertanyaan untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it, dan selalu menggunakan kata kerja ketiga verb 3 setelahnya. Oke ya, bisa kita lihat tadi contoh yang sudah dibahas. Third, yang ketiga, kata kerja ketiga verb 3 yang beraturan atau regular verb mendapat akhiran ed atau ied dengan mengikuti aturan penempatannya. Fourth, kata kerja ketiga verb 3 yang tidak beraturan atau irregular verbs mengikuti aturan yang ada, di mana kamu bisa melihat bahasan itu di beranda dengan judul verbs. Ada pembahasan tentang verbs. Oke, bisa kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya adalah tentang interrogative present perfect tense. Adalah sebuah atau suatu cara untuk menyatakan pertanyaan pada pengungkapan pemberitahuan yang jawabannya dapat ya atau tidak tentang peristiwa kejadian yang terjadi di masa sekarang dan
masih ada keterkaitan dengan peristiwa lainnya di masa sekarang atau saat itu terjadi. Nah, polanya adalah patternnya, apakah titik-titik telah sudah titik-titik tanda tanya. Oke, dalam bahasa Inggris have atau has plus subject plus verb 3 plus object plus question mark. Tolong diperhatikan, setiap kalimat pertanyaan harus diakhiri dengan question mark, yaitu tanda tanya. Dengan contoh kalimat sentence-nya, have you gone to school? Apakah kamu sudah pergi ke sekolah? Has she gone to school? Apakah dia perempuan sudah pergi ke sekolah? Nah, ini adalah bentuk pertanyaan dalam tenses perfect tense. Oke, kita lanjutkan. Aturan penggunaan kata kerja pada simple interrogative present perfect adalah first, seluruh kata kerja dalam kalimat interrogative present perfect selalu menggunakan kata kerja ketiga atau verb 3. Second, penggunaan kata kerja have adalah bentuk kalimat pertanyaan untuk subjek I, you, they, we, dan selalu menggunakan kata kerja ketiga atau verbs 3 setelahnya. Penggunaan kata kerja has adalah bentuk kalimat pertanyaan untuk subjek he, she, it, dan selalu menggunakan kata kerja ketiga verb 3 setelahnya. Fourth, kata kerja ketiga verb 3 yang beraturan regular verbs mendapat akhiran ed atau ied dengan mengikuti aturan penempatannya. Fifth, kata kerja ketiga verb 3 yang tidak beraturan atau irregular verbs mengikuti aturan yang ada. Oke, bisa difahami ya. Kita lanjutkan kembali. Jika ada pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. The interrogative future perfect tense adalah sebuah atau suatu cara untuk menyatakan pertanyaan pada pengungkapan pemberitahuan yang jawabannya dapat ya atau tidak tentang peristiwa kejadian yang terjadi di masa lalu namun berkaitan dengan peristiwa lainnya di masa yang akan datang. Dengan pattern polanya, akankah titik-titik telah atau titik-titik sudah titik-titik tanda tanya. Di sini dalam bahasa Inggris will plus subject plus have plus verb 3 plus object plus question mark. Oke. Contoh kalimat sentence-nya di sini, will you have gone to school? Apakah kamu akan sudah pergi ke sekolah? Will she have gone to school? Apakah dia perempuan akan telah pergi ke sekolah? Artinya dalam kalimat di sini memiliki keterkaitan dengan peristiwa lainnya di masa yang akan datang. Bisa difahami dari contoh kalimat di sini. Oke, bisa kita lanjutkan. Aturan penggunaan kata kerja pada the simple perfect interrogative future. The simple interrogative future perfect. The first, pertama, seluruh kata kerja dalam kalimat interrogative future perfect selalu menggunakan kata kerja ketiga atau verb 3. Number 2, second, setelah kata will untuk seluruh subjek I, you, they, we, dan he, she, it menggunakan kata have dan ditambahkan kata kerja ketiga atau verb 3. Number 3, kata kerja ketiga verb 3 yang beraturan regular verbs mendapat akhiran ed atau ied dengan mengikuti aturan penempatannya. Kata kerja ketiga verb 3 yang tidak beraturan irregular verb mengikuti aturan yang ada. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Now this is exercise. Ini adalah exercise latihan-latihan di mana saya mengharapkan
kamu semuanya bisa lebih memahami lagi. Oke. Has Ali given the answer sheet? Had they introduced by the supervisor? Will he have gone to Surabaya? Apakah pesawat itu sudah lepas landas? Apakah kamu tadi sudah meletakkan surat tugas? Apakah mereka akan sudah mengirimkan paket? Had manager given the instruction? Will she have read your note? Has he paid the bill? Oke, perhatikan. Has Ali given the answer sheet? Nah, untuk kalimat seperti ini kita pastikan bahwa ini adalah kalimat present perfect interrogatif. Jadi ini adalah pertanyaan dalam bentuk present perfect. Nah, untuk bagian ini adalah contoh dari interrogatif past perfect, dan ini adalah interrogatif future perfect. Oke, kita coba untuk menerjemahkan. Has Ali given the answer sheet? Sudahkah Ali memberikan lembar jawaban? Oke. Sudahkah Ali memberikan lembar jawaban? Nah, untuk yang ini, had they introduced by the supervisor? Sudahkah mereka tadi diperkenalkan oleh supervisor? Sudahkah mereka tadi diperkenalkan oleh supervisor? Will he have gone to Surabaya? Akankah mereka sudah pergi ke Surabaya? Akankah dia sudah pergi ke Surabaya? Oke, next. Apakah pesawat itu sudah lepas landas? Dalam bahasa Inggrisnya, has the plane taken off? Has the plane taken off? Taken adalah verb 3 dari kata take. Oke, ini adalah simple perfect present perfect interrogatif. Oke, kita lanjutkan. Apakah kamu tadi sudah meletakkan surat tugas? Had you put the duty letter, the letter of duty? Kayak, sorry saya ulangi lagi. Had you put the letter of duty? Apakah kamu tadi sudah meletakkan surat tugas? Okay, next. Apakah mereka akan sudah mengirimkan paket? Apakah mereka akan sudah mengirimkan paket? Nah, will they have sent the package? Okay, sorry. Will they have sent the package? Kayak menggunakan kata send, dari send. Oke, kita lanjutkan kembali. Had manager give the instruction? Apakah manajer sudah memberikan instruksi? Apakah manajer sudah memberikan instruksi? Will she have read your note? Will she have read your note? Akankah dia sudah membaca catatanmu? Apakah dia sudah membaca catatanmu? Has he paid the bill? Sudahkah dia membayar tagihannya? Sudahkah dia membayar tagihannya? Oke, ini adalah simulasi atau stimulan yang kamu bisa gunakan di dalam rumah atau belajar mandiri sendiri, dengan catatan tidak keluar dari aturan-aturan rumus yang ada, seperti itu. Oke ya, bisa kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Kalau ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, boleh menuliskan lewat kolom komentar. Kita lanjutkan.
To be continued. Untuk materi kita selanjutnya adalah the verbal perfect continuous active sentence. Kalimat aktif continuous perfect. Jadi intinya adalah perfect continuous, kalimat perfect continuous. Oke, yang akan kita bisa lihat di video kita mendatang. Alhamdulillahirabbil alamin. This is the end of the lesson. Thank you very much. Saya sangat berharap apa yang saya sampaikan pada video pembelajaran bahasa Inggris kali ini bisa membantu lebih mudah memahami materi bahasa Inggris dan mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk pembelajaran lebih lanjut, cukup dengan subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika Anda suka atau kamu suka dan mudah memahaminya, saya mohon dengan ikhlas menyebarkan, share video ini ke teman-teman, saudara-saudara, dan orang-orang yang membutuhkan ilmunya. Saya harap semoga ini menjadi keberkahan kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Atau Tuhan yang Maha Esa. And thanks for your support. See you on my next video. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English